warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengalaman kelompok kami dalam sosial eksperimen tentang tema pandangan mahasiswa terhadap kasus korupsi di lingkungan pejabat. Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei sampai 5 Juni, kelompok kami telah melakukan wawancara secara offline dan online. Di situ, ketika kelompok kami melakukan secara offline, kami melakukan dokumentasi kepada narasumber yang ada ketika wawancara. Lalu untuk online, kelompok kami membagikan link Gform agar mempermudah narasumber untuk mendapatkan informasi. Berikut hasil dari wawancara kami. Perkenalkan, nama saya Denisa Azara Mundi dengan nomor NRP 5028221056 asal dari Departemen Desain Produk Industri. Saya akan menjelaskan hasil wawancara kami. Yang pertama, dari 20 narasumber sudah dapat memahami definisi dari korupsi itu sendiri. Kemudian nomor 2, 65% dari 20 narasumber berpendapat bahwa faktor pendorong korupsi dari dalam, dan sisanya 35% berpendapat dari luar. Perkenalkan, nama saya Dapki Faisal Ali, NRP terakhir 02 dari Desain Produk. Nomor 3, 65% dari 20 narasumber berpendapat korupsi selalu digunakan untuk pribadi dan 35% menjawab tidak. Dan untuk nomor 4, 75% dari 20 narasumber berpendapat jika akar korupsi berasal dari kesalahan sistem pendidikan dan 25% tidak berpendapat seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aurena Maharani dari Desain Produk Industri dengan NRP 5028221005. Untuk pertanyaan nomor 5, 100% dari 20 responden setuju jika hukum korupsi di Indonesia masih lemah. Lalu untuk pertanyaan nomor 6, 70% dari 20 responden tidak yakin pada pemerintah dan juga lembaga anti korupsi Indonesia berhasil melawan korupsi. Dan untuk 30%-nya dari 20 responden yakin. Perkenalkan, nama saya Kansa Mera Safa dari Desain Produk Industri dengan NRP 502822109. Untuk pertanyaan nomor 7, mayoritas responden, yaitu 20 responden, tepatnya 25% menjawab hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati. Sedangkan sisanya menjawab dengan jawaban yang bervariatif, seperti dengan menyita harta, lalu dengan membayar denda, serta memberikan hukuman berat yang setimpal. Lalu untuk pertanyaan nomor 8, 45% responden memberi skala 5 dari 1 sampai 5 bahwa pelaku korupsi pantas dijatuhi hukuman mati. Sedangkan 20%-nya memberi skala 4 dari 1 sampai 5. Lalu 20% responden juga memberi skala 3 dari 1 sampai 5. 10% responden memberi skala 2 dari 1 sampai 5 dan 5% responden memberi skala 1 dari 1 sampai 5. Perkenalkan, nama saya Rida Ulvera dari Desain Produk Industri NRP 5028221050. Saya akan membacakan hasil dari pertanyaan nomor 9 dan 10. Pertanyaan nomor 9, 65% narasumber tidak berharap banyak dengan cara negara menangani kasus korupsi. Sedangkan 35% lainnya narasumber berpendapat sebaliknya. Untuk pertanyaan nomor 10, banyak dari narasumber menjawab apabila mereka diberi wewenang untuk mengusulkan kebijakan hukuman korupsi, mereka ingin menjatuhkan hukuman mati dan menyita harta benda mereka. Oke, perkenalkan, nama saya Inato Asri dari Departemen Desain Produk Industri NRP 502822110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 11. 50% dari 20 narasumber setuju jika gratifikasi dengan niat baik masuk tindakan korupsi. Terus 50% juga dari 20 narasumber berpendapat tidak. Dan untuk nomor 12, 84,2% dari 20 responden tidak bangga Indonesia masuk peringkat 87 dari 180 negara indeks persepsi korupsi pada tahun 2021. Dan 15,8% dari 20 responder bangga. Sekian, terima kasih. Nama saya Fransyar Dalmino Grajati dari Desain Produk NRP 5028221084. Saya akan membacakan hasil nomor 13. 80% dari 20 responden pernah menyaksikan mengalami korupsi, sisanya tidak. 14%, 100% dari 20 responden berpendapat jika mahasiswa berperan penting
dalam pemberantasan korupsi. Perkenalkan, saya Ida Trisna Putri Agustin dengan NRP 5028-1081 dan saya akan membacakan hasil pendapat dari pertanyaan nomor 15 dan 16 berdasarkan survei Google Form yang sudah kami bagikan. Di sini hasil survei yang sudah kami lakukan, mayoritas responden berpendapat jika KPK adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan kasus korupsi, serta 55% dari 20 responden pernah menjadi saksi atau korban korupsi. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Rizky Nasruddin dengan NRP 5009-221017 dari Departemen Teknik Fisika. Saya akan menjelaskan hasil pemaparan pertanyaan yaitu nomor 17 dan 18. Nah, di nomor 17 ini mayoritas 65% responden yaitu 13 dari 20 responden mengatakan bahwa mereka akan menegur pejabat setempat yang korupsi. Namun 7 orang dari 20 respondennya yaitu melaporkan pejabat setempat untuk yang melakukan korupsi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan ke-18, mayoritas 90% dari responden yaitu 18 orang dari 20 responden tidak setuju apabila pejabat terdakwa korupsi mendapat keringanan hukuman karena berperilaku yang sopan. Namun 2 orang dari 20 responden setuju dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, sekian dari pemaparan kami. Mungkin hal yang bisa disimpulkan adalah dari hasil survei kelompok kami, yaitu mahasiswa ITS paham apa itu tentang korupsi, kemudian mahasiswa juga dapat memahami tentang aturan dan hukum yang pantas untuk diterapkan pada pejabat-pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Tidak hanya itu, tidak hanya sekedar paham dan juga mengetahui saja, tapi mayoritas mahasiswa akan melakukan aksi nyata untuk menegakkan hukum jika pejabat setempat melakukan korupsi. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi